semuanya nih yang di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. yes. Beri kembang buat Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini siap untuk memuji nama Tuhan? Wow, semuanya semangat. Hari ini kita ditemenin sama Kak Febri, sama Priska dan Rizky. say hello dong sama teman-temannya. Halo semuanya. Kak, kalau mau ibadah online harus apa, Kak? Sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, apalagi? Harus duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, apalagi? Gak boleh main gadget. Gak boleh main gadget, tuh udah disebutin semua, Kak. Berarti sekarang semuanya sudah duduk dengan baik, sudah duduk dengan tenang, dengan nyaman. Lihat ke kameranya, lihat ke handphonenya atau ke laptop atau ke apapun. Kita semuanya mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Angkat tangannya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sebentar kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan kau memberkati biar Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Tepuk tangannya. Ayo Kak. Tepuk tangan yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan. Kasih itu apa? Kasih itu bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi berapa kali sih? 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi, lebih semangat. Kasih itu apa? Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu bukan hanya berapa kali sih? Bukan juga hanya 7. Terus berapa kali dong? 7 kali di dalam sekali. Tapi berapa kali? Tapi 70 kali, 7 kali di dalam. Berapa kali? Coba sekali lagi yang kencang. Tapi 70 kali, 7 kali di dalam sehari. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Masih bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tepuk tangannya. Katakan, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya
kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita angkat tangan kita semuanya. Tutup matanya, tidak ada yang bicara kiri dan kanan. Semuanya fokus menyembah Tuhan. Kita mau belajar memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami anak-anak-Mu mau memuji menyembah Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang boleh ditabur di tempat ini Tuhan Yesus boleh tertanam di hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk lagi menyembah Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo adik-adik kita angkat pujian kita sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sapa Tuhan Yesus, bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Bapa. Kami datang ke hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang urapi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama angkat puji
masih dalam sikap hati yang tenang, kita memuji Tuhan Yesus. Tidak ada yang bercanda sama teman-temannya. Tutup matanya adik-adik. Minta Roh Kudus tuh untuk curahkan rohnya di tempat ini, mengurapi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bilang Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan, kami cinta Tuhan, kami panggil Tuhan, kami rindu sama Tuhan. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu
Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi anak-anak-Mu di tempat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, di rumah-rumah. Biar firman yang boleh ditabur di tempat ini boleh merema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap dan berdoa adik-adik dan keluarga dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk tuntun pimpin kami, tubuh jiwa, roh dan hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa fokus kepada firman-Mu dan kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, masih semangat kan mau dengar firman Tuhan? Oke, nah sekarang kakak mau bercerita tentang bersyukur. Adik-adik tahu arti bersyukur nggak? Nah, syukur dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya itu terima kasih. Nah, bersyukur dapat kita artikan itu berterima kasih. Nah, biasanya kita bersyukur dalam keadaan apa sih adik-adik? Iya, kita biasanya bersyukur dalam keadaan yang baik ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu ke adik-adik, kalau dalam keadaan apapun juga, kita bisa bersyukur loh. Iya benar, dalam keadaan apapun juga. Walau dalam keadaan yang gak baik pun menurut kita masih bisa bersyukur. Loh, gimana caranya kak? Mungkin ada adik-adik yang berpikir seperti itu. Dalam keadaan yang gak enak, kita bisa bersyukur. Iya adik-adik. Nah kakak mau kasih contoh nih ya. Coba adik-adik bayangkan setiap hari adik-adik pergi sekolah bersiap-siap kan di pagi hari. Nah biasanya memang agak repot ya, agak cepet-cepet gitu kalau pagi-pagi. Nah tiba-tiba pas lagi adik-adik mau siap-siap berangkat sekolah, tiba-tiba hujan. Wah pasti jadi lebih repot ya. Yang naik mobil sekalipun juga harus lebih cepat berangkatnya. Karena biasanya dalam keadaan hujan, orang yang nyetir juga lebih lambat karena jalanan lebih licin. Apalagi yang naik motor dan juga kendaraan umum harus mempersiapkan jas hujan atau payung ya, harus jadi cari-cari dulu jas hujan di mana nih, payung di mana, harus mempersiapkan hal yang lebih lagi jadinya. Dan juga biasanya sepatu juga ikut kena basah. Ya jadi memang lebih repot sih kalau ada hujan. Tapi tahu nggak adik-adik, kalau tidak ada hujan apa yang terjadi? Iya, tanah akan jadi kering. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh nggak? Ya enggak, tumbuh-tumbuhan juga jadi kering karena tandanya kering. Nah, bisa bayangin nggak adik-adik kalau dalam jangka waktu yang panjang nggak ada hujan? Kita pasti akan susah mendapatkan air. Nah, fungsinya air apa adik-adik? Itu sangat penting loh dalam kehidupan kita, fungsi air. Nah, fungsi air itu ya untuk minum. Ya pastinya harus dimasak dulu ya, nggak langsung dari keran kita minum, harus dimasak dulu. Ya, jadi air untuk minum. Air itu untuk mandi, buat kita jadi bersih. Air juga untuk cuci apa aja? Ya semuanya, cuci baju, cuci peralatan masak, cuci peralatan rumah tangga, cuci alat-alat yang lain. Jadi banyak fungsinya adik-adik ya, air itu. Adik-adik bisa bayangkan nggak kalau kita nggak mandi seharian? Nggak usah nggak mandi berapa hari gitu ya. Kakak mau ajak adik-adik bayangin nggak mandi seharian. Adik-adik berkegiatan ya, ke sekolah, berkegiatan di rumah juga ngerjain PR lah atau beres-beres, tempat tidur segala macam. Terus harian nggak ada air, kita nggak bisa mandi. Gimana rasanya? Pasti gerah kan ya? Badan-badan juga mungkin bisa gatel, jadi nggak enak lah. Nah, seperti itu adik-adik kalau kita nggak punya air, nggak mendapatkan air. Itu terjadi kalau nggak ada hujan. Nah, itu baru satu contoh adik-adik.
Masih banyak lagi loh contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita syukuri. Mungkin adik-adik nggak sadar hal-hal yang bisa kita syukuri karena menurut adik-adik itu hal yang biasa. Oh, itu biasa aja, Kak. Nah, Kakak mau ingatkan nih. Adik-adik di rumah tidur di tempat tidur kan? Ada kasurnya kan? Nggak tidur di lantai kan? Nah, ada loh adik-adik orang-orang di luar sana yang tidurnya di lantai atau cuma beralaskan tikar atau kardus yang dilebarkan. Nah, adik-adik bisa bersyukur, harusnya bersyukur bisa tidur di tempat tidur yang ada kasurnya. Mungkin adik-adik pikir, rumahku biasa aja Kak, nggak besar. Tapi adik-adik masih bisa tidur di tempat tidur kan? Masih bisa tidur nyenyak kan? Orang-orang di luar sana banyak yang tidurnya cuma di lantai loh adik-adik. Nah, apalagi adik-adik juga bisa makan setiap hari sampai 3 kali sehari kan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu juga patut kita syukuri loh adik-adik. Karena banyak orang yang di luar sana nggak bisa makan seperti kita. Boro-boro 3 kali sehari, mungkin mereka cuma makan sekali sehari. Itu juga lauknya cuma seadanya aja, mungkin cuma sama tempe atau tahu. Nah, adik-adik bisa makan 3 kali sehari dengan lauk yang enak dan bergizi. Itu patut disyukuri ya adik-adik ya. Apalagi mungkin ada mamanya yang biasa nanya, misalnya Nita gitu ya, namanya Nita misalnya. Nita, nanti siang mau makan apa? Nanti mau bikinin. Nah, itu lebih enak lagi. Itu hal-hal yang bisa kita syukuri ya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kakak mau kasih gambaran ke adik-adik bagaimana kita bisa melihat suatu keadaan, walaupun keadaannya kurang baik, tapi kita masih bisa bersyukur. Adik-adik tahu donat kan? Siapa yang di sini suka donat? Pasti banyak ya. Kakak juga suka. Adik-adik suka donat rasa apa? Mungkin ada yang suka rasa coklat ya, atau rasa Oreo yang di atasnya ditaburi Oreo. Atau yang ditaburi meses di atasnya seperti yang ada di gambar ini nih. Mesesnya warna-warni, wah kelihatannya enak ya. Nah, adik-adik, donat itu kan tengahnya bolong kan ya. Nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Tapi pas kita makan donat itu, apakah kita fokus sama bolongnya? Waktu kita makan, kita jadi males makannya karena ada bolongnya. Apa seperti itu adik-adik? Males ada bolongnya nih. Enggak kan ya? Kita tetap bisa menikmati donatnya karena kita nggak fokus sama bolongnya. Kita makan donat karena kita suka dengan rasanya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Kita jangan fokus sama hal-hal yang nggak enak atau yang tidak baik. Tapi pasti ada hal yang kita bisa syukuri dalam keadaan apapun. Sekarang kita mau baca dalam nas Alkitab Matius 6 ayat 27. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebelum kakak bahas lebih lanjut, kakak mau kasih tahu sehasta itu adalah ukuran untuk mengukur panjang ya adik-adik ya. Nah, kalau sekarang itu seperti contohnya kayak sentimeter atau meter. Jadi Alkitab katakan, kalau kita khawatir, apakah kita bisa memperpanjang jalan hidup kita? Apakah kalau kita khawatir kita bisa buat keadaan jadi lebih baik? Tentu tidak ya adik-adik ya. Nggak jadi lebih baik. Jadi lebih buruk mungkin iya, karena kita jadi takut bawaannya, khawatir terus. Sedangkan kalau kita bersyukur, kita bisa buat keadaan yang tadinya mungkin tidak baik, jadi lebih baik. Sekarang adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk mengingat apa saja yang bisa adik-adik syukuri dalam kehidupan adik-adik. Karena sebentar kita akan berdoa sama-sama untuk hal-hal tersebut. Oke, adik-adik yang kelas kecil bisa ikuti kakak berdoa. Sudah siap? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang sudah Kau berikan selama ini bagi kami yang mungkin kami tidak sadari atau kami anggap biasa saja. Kami berterima kasih
untuk papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, dan juga teman yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk rumah yang Kau berikan hingga kami dapat berteduh dari panas ataupun hujan. Kami juga mau berterima kasih kami bisa makan setiap hari dengan cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mau mengucap syukur selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa baca firman-Nya setiap hari ya. Halo semuanya. Kali ini aku ingin menggambar bunga. Tuhan sudah menciptakan alam dan tumbuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Tumbuhan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari kita agar kita sehat. Gambaran aku sudah jadi deh. Terima kasih.